Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih bisa kembali bersekolah dan belajar di sekolah seperti biasanya. Nah, mungkin anak-anak merasa bingung kan, kenapa anak kelas 4 dan kelas 5 kegiatan pembelajarannya disatukan. Nah, hal ini dikarenakan guru kelas 5 tidak dapat hadir dikarenakan sedang sakit. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, apa kabar anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah ya, hari ini anak-anak sehat walafiat. Nah, coba ibu mau bertanya terlebih dahulu di kelas 4, apakah di kelas 4 ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, hari ini anak-anak kelas 4 hadir semua. Kemudian untuk anak-anak kelas 5, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, hari ini anak-anak kelas 5 juga sama ya, hadir semua. Nah, apakah anak-anak hari ini semangat belajar? Ya, harus tetap semangat ya, meskipun ibu guru dari kelas 5 tidak bisa hadir dan kegiatan pembelajaran kita hari ini untuk kelas 4 dan kelas 5 disatukan. Nah, pada hari ini kelas 4 akan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menentukan gagasan utama atau gagasan pokok dan gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung atau penjelas pada suatu paragraf. Nah, coba, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan paragraf pokok atau paragraf utama? Ya, paragraf pokok atau paragraf utama adalah ide pokok atau gagasan utama pada suatu paragraf atau yang dibicarakan pada suatu paragraf. Kemudian gagasan pendukung atau gagasan penjelas adalah merupakan gagasan penjelas dari suatu paragraf atau gagasan pendukung dari suatu gagasan pokok pada suatu paragraf. Nah, kalian akan ditugaskan menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung atau penjelas pada suatu paragraf. Nanti ibu akan menyediakan paragrafnya, yaitu tentang lingkungan. Kalian nanti kemudian mencari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Nah, sedangkan untuk kelas 5, hari ini kelas 5 akan belajar mata pelajaran IPA. Nah, materi pada hari ini adalah alat gerak dan fungsinya pada manusia dan juga hewan. Nah, alat gerak itu dapat membantu manusia maupun hewan untuk bergerak ataupun berpindah tempat maupun beraktivitas. Nah, kita dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain adalah dengan alat gerak yang kita miliki. Maupun hewan pun memiliki alat gerak sehingga mereka dapat berpindah tempat ataupun beraktivitas. Nah, alat gerak terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan juga pasif. Alat gerak aktif yaitu merupakan otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Jadi kedua alat gerak tersebut memiliki kesinambungan sehingga membuat makhluk hidup seperti manusia dan juga hewan dapat bergerak maupun beraktivitas. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menyebutkan hewan maupun manusia dengan alat geraknya masing-masing. Ya, kalian buatkan sebuah tabel, kemudian nanti kalian diskusikan bersama teman kalian atau kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian buat kelompok, kemudian kalian kerjakan dan dibuat tabel. Nah, kalian kelas 4, apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Ya, baik. Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, nah di sini kalian ada teks yang berjudul manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Ibu akan membacakan ulang lagi teks tersebut. Setiap orang harus menjaga kebersihan lingkungan agar tetap sehat. Lingkungan yang bersih membuat udara menjadi segar dan bebas dari penyakit. Dengan menjaga kebersihan, kita juga menjaga keindahan alam. Dalam menjaga kebersihan, kita bisa mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan rumah setiap hari. Nah, coba gagasan pokok dari paragraf tersebut apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Gagasan pokoknya adalah setiap orang harus menjaga kebersihan lingkungan agar tetap sehat. Kemudian, gagasan pendukungnya
lingkungan bersih membuat udara segar dan bebas penyakit. Yang kedua, menjaga kebersihan berarti menjaga keindahan alam. Yang ketiga, cara menjaganya membuang sampah di tempatnya dan membersihkan rumah setiap hari. Nah, itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahasa Indonesia dengan materi menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, untuk kelas 5 apakah sudah selesai mengerjakannya? Ya, baik ya. Nah, kalian tadi sudah diminta untuk membuat contoh alat gerak pada manusia dan juga hewan ya, beserta fungsinya seperti apa. Coba pertama, alat gerak pada manusia apa saja? Ya, tulang kaki. Tulang kaki fungsinya untuk apa? Ya, untuk berjalan dan berlari. Nah, ketika kalian berjalan dan berlari, itu yang bergerak, alat geraknya adalah tulang kaki kalian. Kemudian apalagi? Ya, otot lengan. Nah, otot lengan yang ada pada lengan. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mengangkat dan mendorong. Nah, ketika kalian mengangkat suatu benda atau barang, bahkan ketika kalian mengangkat tangan kalian, itu yang bergerak adalah otot lengan. Nah, kemudian sekarang alat gerak contohnya pada hewan apa? Hewannya apa saja contohnya? Ya, contohnya misalnya kuda. Kuda alat geraknya apa? Ya, kaki. Fungsinya untuk berlari dan berjalan. Jadi kuda menggunakan kaki untuk berjalan dan bergerak atau berpindah tempat maupun beraktivitas. Kemudian hewan apa lagi? Ya, ikan. Alat geraknya apa? Sirip dan juga ekor. Nah, gunanya untuk apa fungsinya? Untuk berenang. Jadi ikan dapat berenang dan bergerak di dalam air menggunakan sirip dan juga ekornya karena ikan tidak memiliki kaki. Kemudian hewan apa lagi? Ya, burung. Nah, burung bergerak menggunakan apa? Ya, menggunakan sayap. Mungkin jika burung berada di daratan, dia akan menggunakan kakinya untuk bergerak. Tapi ketika di udara, burung akan menggunakan sayapnya untuk bergerak. Nah, sayap itu berfungsi untuk apa? Untuk terbang. Jika dia di udara, sayapnya berfungsi membantu dia terbang. Terbang adalah cara dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ketika di udara. Kemudian ketika dia berada di darat, dia tetap menggunakan kaki untuk berpindah tempat. Nah, bisa dipahami untuk kelas 4 dan juga kelas 5? Ya, baik, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai.